Cuma jangan berharap Holmes di sini seperti yang kita lihat di karya-karya sebelumnya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aktingnya Millie Bobby Brown di sini. Halo semua, jumpa lagi di epilog. Di video kali ini masih soal film. Aku akan sedikit nge-review soal Enola Holmes, film bernuansa detektif yang sempat rame beberapa pekan lalu ya. Akhir September kalau nggak salah rilis di Netflix. Tokoh Enola Holmes di sini dimainkan oleh Millie Bobby Brown yang didasarkan pada novel serial tulisan Nancy Springer. Ya, kalau sudah ada kata Holmes di belakangnya, berarti ini terkait dengan detektif fiktif paling populer di dunia, bikinan Sir Arthur Conan Doyle, yakni Sherlock Holmes. Cuma jangan berharap Holmes di sini seperti yang kita lihat di karya-karya sebelumnya. Jangan dibandingkan dengan Benedict Cumberbatch versi serial BBC atau Robert Downey Jr. versi layar lebar. Karena ini di tulisan Nancy Springer, memang Holmes-nya memang berbeda. Bahkan di serial klasik asli tulisan Conan Doyle, Holmes nggak punya adik. Jadi Enola nggak ada. Kalau kakaknya, Mycroft, memang ada. Film ini disutradarai oleh Harry Bradbeer yang dikenal dengan serial Fleabag, pemenang Emmy Awards. Di serial ini, tokoh utamanya berulang kali menembus the fourth wall untuk bicara dengan kita audiens, dan itu pun digunakan di Enola Holmes sekarang. Aku sendiri belum baca novelnya, jadi aku nggak tahu apa teknik breaking the fourth wall ini juga digunakan di tulisan Nancy Springer. Teknik ini menurutku agak tricky ya, nggak semua orang suka. Kalau sedikit-sedikit itu oke, cuma kalau berlebihan rasanya kayak nggak nyaman gitu. Tapi kalau aku pribadi sih suka dengan aplikasi teknik ini di Enola Holmes ya. Millie Bobby Brown bawainnya pas banget, bikin suasananya jadi fun gitu filmnya. Nah, masuk soal plot. Film ini sebenarnya plotnya ringan. Plot utamanya adalah bagaimana Enola Holmes mencari ibunya yang tiba-tiba meninggalkan dia di ulang tahun ke-16. Cuma karena settingnya 1884, jadi di balik plot ringan ini ada konflik besar di settingnya. Waktu itu di negara sana, di UK, sedang ada pergolakan besar tentang protes perempuan untuk mendapatkan hak bersuara, hak memilih, dan konflik saat itu memang besar, dan penggambaran di Enola Holmes sudah cukup menangkap tensi konflik pergolakan perempuan saat itulah, kurang lebih. Terbukti si Enola di sini kan digambarkan dia bisa teknik jiu-jitsu. Nah, itu memang benar terjadi di zaman itu, di mana perempuan itu harus belajar ilmu bela diri untuk melindungi diri ketika bersuara, ketika protes, melindungi dari polisi dan pria-pria yang mencoba melukai mereka, kurang lebih gitu. Jadi di balik cerita utama yang ringan ini, si anak mencari ibu yang hilang, itu ada konflik yang lebih kuat yang menurutku ini pas banget ramuannya. Hasilnya ceritanya nggak terlalu tipis, tapi juga nggak terlalu tebal. Seperti yang aku bilang, ini menyenangkan untuk ditonton. Film ini akan membuat kita belajar tentang bagaimana si Enola ini menemukan jati diri sebagai perempuan, menemukan tempatnya di society yang mengerdilkan peran perempuan saat itu, dengan dibalut mimpi besar mengubah dunia. Tapi, kalau Anda penggemar setia Sherlock Holmes, mungkin akan sedikit kecewa dengan penggambaran Holmes yang dimainkan oleh Henry Cavill di sini. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aktingnya Millie Bobby Brown di sini nyaris sempurna. Kita kan sudah akrab dengan dia yang di Stranger Things ya, yang suasananya tuh dark, sedih, ketakutan. Di sini dia memainkan Enola Holmes dengan sangat baik, ceria, pintar, cerdik, dan yang paling penting percaya diri sebagai perempuan. Karena kan dia menolak sekolah perempuan kuno ya. Dan aku tuh suka gonta-ganti kostumnya Enola Holmes. Ada suatu waktu dia menjadi Victorian lady dengan gaun mewah, topi, bokong-bokongan. Terus ada suatu waktu dia menjadi seorang pria, ya dandan kayak cowok gitu. Pokoknya karakter Enola Holmes ini perempuan modern yang independen, cerdas, bebas, bahkan mungkin sedikit nakal. Maksudnya nakal dalam batasan tertentu, memberontak society lah. Nah, kalau soal Sherlock dan Mycroft, jangan berharap terlalu banyak, karena emang mereka cuma semacam cameo lah. Bahkan si cerdas Sherlock ini dikalahkan Enola dalam memecahkan misteri di sini. Oke, bicara soal misterinya.
Sebagai film detektif, sebenarnya ini nggak detektif amat. Seperti yang aku bilang, ceritanya ringan. Jangan berharap kita dikejutkan dengan plot twist atau adegan yang wow. Bahkan menurutku di beberapa adegan, Enola digambarkan terlalu powerful untuk ukuran perempuan seusianya. Jadi hanya karena ada kata Holmes di belakangnya, jangan dibandingkan dengan Sherlock Holmes serial BBC Cumberbatch yang kita tunggu 2 tahun, tayangnya cuma 3 episode. Jangan juga dibandingkan dengan versi layar lebar yang dimainkan Robert Downey Jr. karena di 2 versi ini lebih kompleks dan ceritanya lebih dalam. Apalagi yang di Benedict Cumberbatch versus Moriarty itu kan ceritanya berlapis, misterinya berlapis. Tapi gimana pun Enola Holmes tetap tontonan yang menyenangkan untuk dilihat. Dan kurasa ini bisa jadi awal cerita-cerita berikutnya. Karena kalau kita kembali lagi ke novel tulisan Nancy Springer, sebenarnya ada 6 buku. Yang pertama adalah The Case of the Missing Marquis. Dan kasus itu sudah diangkat di film pertama ini. Berarti masih ada 5 kasus berikutnya. Kalau ngelihat endingnya Enola Holmes sekarang, kemungkinan sih bakal dilanjutin ke sequel berikutnya dan berikutnya. Akhir kata, aku pribadi sebenarnya nggak terlalu suka dengan rating angka. Cuma untuk memenuhi permintaan audiens, kan biasanya kita ngelihat rating berdasarkan angka ya. Aku berikan nilai 8,5 dari 10 untuk Enola Holmes ini. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.